Hajimemashite, ore wa slime no Rimuru. Warui slime janai yo. Selamat datang kembali di channel Ilham Daniel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan light novel Tensei Shitara Slime Dataken Part 4. Di sini kita akan diperlihatkan demon primordial Rain yang sebagai bawahan demon Lord G. Crimson, telah menghina Rimuru tepat di hadapan Diablo. Di part sebelumnya, Diablo telah bertemu dengan sosok demon primordial biru yang bernama Rain. Rain kemudian menyapa Diablo dan berkata, sudah lama sekali tidak bertemu Noir. Dan Diablo pun menjawab, tolong panggil namaku dengan Diablo, dan kau primordial biru, sepertinya namamu adalah Rain kan? Rain pun tersenyum dan berkata, iya, namaku adalah Rain. Seorang primordial terkuat G. Crimson sama telah memberiku nama itu, yang tidak seperti dirimu yang telah diberikan nama oleh demon anjing kampung murahan, yang tidak diketahui asalnya. Diablo menjawab, hah? Apakah kau ingin menghilang dari dunia ini, dan izinkan aku untuk mengabulkan keinginanmu itu? Dan Diablo pun sangat marah ketika tuannya Rimuru telah dihina oleh Rain, kemudian pupil merah dari mata emasnya telah berubah menjadi sangat tajam, menjadikan Rain target mangsanya. Meskipun Diablo telah mengetahui, itu bukanlah Rain yang asli, Diablo tetap meladeninya. Rain berkata, sepertinya ini akan menarik, sejak aku mengetahui bahwa kau bertarung melawan primordial putih di benua timur, aku selalu ingin berduel denganmu Diablo. Diablo berkata, apakah kau berpikir, dirimu mampu bertarung denganku? Sepertinya kau salah besar. Rain seketika itu juga maju menyerang Diablo, tak hanya seperti pisau, merupakan lebih cepat dari kecepatan suara. Namun, itu dengan mudah dapat Diablo tangkis dengan tangannya. Bagi Rain, Diablo adalah sosok demon primordial yang paling dia benci. Itu karena, Diablo adalah iblis pemalas yang tidak pernah berusaha untuk menjadi lebih kuat. Diablo adalah iblis istimewa, selama era kuno yang jauh di masa lalu, Rouge dan Noir bertarung memperebutkan tahta yang terkuat, dan mereka berakhir dengan seimbang. Diablo memperlakukan primordial lain seperti orang bodoh, dan menemukan kesenangan dalam menempuh perjalanannya sendiri. Itulah sebabnya, Rain tidak bisa memaafkan Diablo, gaya hidupnya yang bertentangan, berjiwa bebas tanpa beban dan juga sekaligus dikenali demon primordial terkuat di dunia bawah. Dengan begitu, Rain tidak tahan dengan semua hal tentang Diablo ini. Diablo berkata, untuk melawan orang seperti dirimu, aku bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku. Tanpa merapalkan mantra, Rain kemudian mengaktifkan sihir rudal dengan tinjunya. Lalu sihir itu diubah menjadi sihir nuklir cannon. Namun, Diablo sudah menduga hal ini juga. Diablo dengan santai memblokir semua serangan sihir nuklir yang ganas, lapisan demi lapisan menghadang sihir dan teknik pembalik sihir diterapkan. Masing-masing dari mereka mencoba menerobos pertahanan dan mendaratkan serangan fatal. Ini merupakan bagaimana iblis tingkat tinggi bertarung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pertarungan mereka sangatlah luar biasa. Namun, bagi Diablo ini sangatlah membosankan, bahkan sangat tidak menghibur sebagai sebuah permainan. Dan tiba-tiba Rain terkejut, di sekitar Rain, ada lapisan lingkaran sihir yang dibentuk oleh mantra yang bersinar. Hal itu muncul oleh udara tipis, ketika Diablo menjentikkan jarinya. Rain pun seketika, terperangkap dalam lingkaran sihir dan tidak mampu bergerak. Ini adalah sihir, disintegration, sihir itu adalah lawan yang sulit bagi iblis dan sangat berbahaya. Rain pun sangat terkejut ketika melihat seorang iblis menggunakan sihir suci tingkat tinggi, yang bahkan itu dapat berpengaruh pada iblis yang menggunakannya. Diablo berkata, saatnya mengirim dirimu dalam perjalanan, aku akan membiarkanmu menderita yang menyakitkan, karena dengan bodohnya, berani menghina tuanku yang cantik Rimuru sama. Kemudian 7 sinar cahaya mulai memancar, cahaya yang berisikan kekuatan penghancuran menghantam Rain dengan kecepatan cahaya. Di sisi lain, Ruminas benar-benar sangat kesal. Konser musik yang akan diselenggarakannya telah kacau dengan adanya pemberontakan Grand Bell. Ruminas pun ingin sangat pergi ke Grand Cathedral, untuk menghabisi para pembuat masalah tersebut. Tetapi, Ruminas merasa bahwa semua masalah itu hanyalah sebuah umpan. Mungkin yang diincar Grand Bell sebenarnya adalah tabut suciku.
Tabut suci adalah harta rahasia Ruminas, dan ada alasan yang besar mengapa Ruminas harus melindungi tabut suci dengan segala cara. Dan yang benar saja, tiba-tiba dua orang penyusup telah tiba di persembunyian Ruminas. Mereka adalah Laples dan Votman. Mereka berdua pun memperkenalkan dirinya. Setelah Laples memperkenalkan dirinya, kemudian Laples menyuruh seseorang untuk masuk. Seorang wanita cantik dengan berambut pirang pun muncul. Ruminas yang melihat wanita ini merasa tidak asing baginya. Dan Ruminas berkata, "Aku pernah bertemu denganmu di masa lalu." "Iya, kau adalah wanita yang sangat Granbel cintai, Maria Rosso." Ruminas pun sudah tidak sabar lagi, dan memberikan sebuah aba-aba kepada pelayannya. Seketika itu juga Louis pun segera menyerang Laples. Laples adalah seorang yang telah membunuh saudaranya yang bernama Roy. Dengan begitu, Louis pun akan membalaskan dendam saudaranya. Di satu sisi lawan Votman adalah Gunther, sedangkan Ruminas menatap tajam Maria yang terdiam. Ruminas mengetahui bahwa Maria sebenarnya sudah lama sekali mati dahulu kala. Wanita di depannya mungkin adalah sesuatu yang mirip dengannya. Ruminas kemudian mulai bertarung melawan Maria, dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Di saat semua orang bertarung, terlihat seseorang yang muncul dari bayang-bayang. Orang itu adalah Yuki yang berhasil menyembunyikan hawa keberadaannya. Dan pada akhirnya, Yuki telah menemukan tabut suci tersebut. Tabut suci itu telah dilindungi oleh sihir yang akan membakar semua orang yang menyentuhnya. Namun, dengan anti-skill milik Yuki, sihir itu pun tidak berpengaruh terhadap Yuki. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat mencari harta Ruminas tersebut. Yuki kemudian menghancurkan segel tabut suci dan membukanya. Seorang gadis muda cantik sedang tertidur di dalamnya, dan setelah itu Yuki pun akan pergi dengan membawa hasil curiannya tersebut. Di sisi lain, Rimuru telah melumpuhkan dan menghilangkan kutukan satu persatu manusia dari dunia lain yang di bawah kendali Granbel. Sedangkan, Hinata telah bertarung dengan sengit melawan Granbel. Keduanya bertarung dengan kecepatan yang sangat tinggi, pukulan demi pukulan, tebasan demi tebasan saling berbenturan. Di satu sisi, Shion dan Rangga tampaknya masih kesulitan melawan Razul. Pukulan-pukulan Razul telah menghantam Shion, namun luka-luka yang diterima Shion dapat dipulihkan dengan cepat berkat skill Ultra Speed Regeneration. Rangga yang bersembunyi di dalam bayangan Shion melancarkan serangan kepada Razul, Death Heralding Wind dan Black Lightning. Namun betapa mengejutkannya, semua sihir dari Rangga sama sekali tidak mempan terhadap Razul. Bahkan, serangan tebasan dari Shion dapat ditangkis dengan mudah dengan kerangka luarnya. Razul memiliki ketahanan terhadap serang fisik dan sihir yang cukup luar biasa. Rimuru yang melihat itu pun akan pergi menghadapi Razul. Di saat Rimuru akan pergi, namun tiba-tiba Demon Lord Leon telah datang ke Grand Cathedral dengan membawa beberapa kesatrianya. Mereka semua mengeluarkan aura yang cukup begitu kuat. Rimuru pun sedikit terkejut dengan kedatangan Leon, dikarenakan Rimuru tidak tahu apakah dia teman atau lawan. Setelah itu, Granbel kemudian menyapa Leon, seolah-olah dia tahu jika Leon akan datang. Granbel adalah orang yang melakukan pemanggilan anak-anak dari dunia lain, dan menjualnya kepada Leon. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Setelah itu, Granbel kemudian membocorkan semua informasi tentang banyaknya pemanggilan anak-anak yang tidak stabil yang diminta Leon. Granbel mengatakan ini, untuk memprovokasi Rimuru agar bertarung dengan Leon. Granbel mengetahui bahwa Rimuru sangat menentang pemanggilan anak-anak dari dunia lain. Karena itulah, Granbel memanfaatkan rasa keadilan Rimuru untuk memusuhi Leon. Di satu sisi, Rimuru juga merasa bahwa Granbel mencoba memprovokasi dirinya, bahkan kata-kata dari Granbel memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Meskipun Rimuru tahu dirinya sedang diprovokasi, Rimuru tetap marah dan ingin meninju wajah Leon. Rimuru kemudian maju dan akan memukul wajah Leon, namun di satu sisi, Leon tidak mencoba untuk menghindar, dia bahkan menghentikan semua bawahannya yang ingin melindunginya. Dan seketika itu juga, Leon menerima pukulan dari Rimuru. Rimuru pun memukul dengan kekuatan penuhnya, namun itu tidak terlalu menyebabkan kerusakan pada Leon. Sebenarnya Shizue tidak membenci Leon, dia ingin membencinya tapi tidak bisa melakukannya.
Dia hanya ingin memeriksa apa yang dipikirkan Leon sebenarnya, itu adalah keinginan Shizue di akhir hayatnya. Setelah mengetahui reaksi Leon tersebut, Rimuru merasa Leon tidak berada di pihak musuh atau di pihaknya, pasti ada alasan di balik tindakan Leon tersebut. Selama dalam keadaan kacau seperti ini, bermusuhan dengan Leon sama saja bunuh diri. Rimuru pun kemudian akan berdamai untuk sementara, dan berpura-pura bertarung dengan Leon. Di satu sisi, sepertinya Leon mengetahui maksud Rimuru dan akan berpura-pura bertarung dengan Rimuru. Karena Leon juga tahu bahwa, dirinya telah diprovokasi untuk memusuhi Rimuru. Tujuan satu-satunya Leon ke sini, adalah untuk memastikan keberadaan Chloe. Di dekat pintu masuk Grand Cathedral, Leon dan Rimuru telah bertempur. Kemudian kesatria suci Hinata sedang berduel melawan Granbell tidak jauh dari sana, di belakang mereka Shion dan Rangga sedang bertarung dengan Razul. Di saat pertempuran semakin kacau, Demon Lord Rumina sang penguasa wilayah ini tidak muncul merupakan situasi yang tidak normal. Menurut Leon, situasinya terlalu aneh. Namun Rimuru tetap berusaha, untuk tetap mengendalikan situasi di sini. Tepat di depan Leon, Rimuru memberi isyarat matanya yang mengarah ke Granbell. Leon pun memahami maksud Rimuru, bahwa dalang dari semua kekacauan ini adalah ulah dari Granbell. Dengan begitu, Leon pun akan mempercayai Rimuru. Di sisi lain Diablo dengan skill, Disintegration, secara bertahap menembus tiang penghalang defensif milik Rain. Dan sinar terakhir menembus dadanya begitu saja, semuanya berjalan sesuai rencana Diablo. Rain yang masih bernafas juga sudah diperhitungkan oleh Diablo. Diablo berkata, betapa lemahnya dirimu, sepertinya aku akan mengampunimu kali ini. Rain menjawab, apa yang kau katakan? Diablo berkata, itu sudah cukup, kau tidak perlu berakting lagi, cepatlah keluar. Rain menjawab, Nowar, kau hanyalah berhasil berevolusi menjadi Demon Peer baru-baru ini, janganlah kau sombong. Diablo menjawab, kau adalah orang yang bodoh seperti biasanya, kekuatan bukanlah masalah tentang banyaknya energi sihir saja, ini adalah tentang teknikmu. Perbedaan jumlah energi sihir tidak sama dengan perbedaan dalam kekuatan. Rain menjawab, beraninya kau mengatakan sesuatu yang begitu sombong, Nowar. Suara Rain perlahan menghilang dan tubuhnya pun telah menjadi abu, tapi sebenarnya Rain baik-baik saja. Rain menggunakan skill, Mist, agar aman, itu adalah skill duplikat dari kabut untuk melawan Diablo. Karena tidak mungkin bagi Rain, mempertaruhkan hidupnya untuk bertarung melawan Diablo secara langsung, meskipun Diablo baru saja mendapatkan tubuh dan namanya. Tapi Diablo sudah mengetahui hal itu, dan pada saat itu tiba-tiba cahaya turun dari langit. Ketika cahaya itu memudar, dua sosok muncul, dan itu adalah Rain yang asli dan Ge Crimson. Dan kita lanjut di part selanjutnya, see you next time and goodbye. はじめまして、俺はスライムのリム